Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seljiwa Damayanti, NIM 2202013527, kelas 2B Keperawatan. Hari ini saya akan menyajikan sebuah PowerPoint tentang materi bahaya nafza. Dalam materi ini ada 6 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian nafza. Yang kedua, jenis-jenis nafza. Yang ketiga, tingkatan pengguna nafza. Yang keempat, faktor penyebab penyalahgunaan dan ciri-ciri pengguna. Yang kelima, dampak penyalahgunaan. Yang keenam, upaya pencegahan penyalahgunaan. Pengertian nafza. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini adalah bahan zat obat yang bila masuk dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan merusak fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan. Narkoba merupakan istilah yang biasa dipakai oleh orang awam dan hanya mencakup lingkup yang sempit. Sementara nafza adalah istilah medis atau kedokteran yang mencakup jangkauan lebih luas. Tidak hanya narkotika sebatas obat-obatan, melainkan semua zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti alkohol, rokok, bahkan kafein. Sebenarnya, nafza untuk berbagai tujuan telah ada sejak zaman dahulu kala. Yang menjadi masalah itu ketika digunakan secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan kecanduan, substance abuse. Banyak upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memberantas oknum-oknum yang telah menyalahgunakan nafza. Namun, semakin hari jumlah pemakai nafza terus bertambah. Secara umum, pengertian nafza masing-masing sebagai berikut. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dapat menyebabkan hilangnya rasa atau mengurangi nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Alkohol. Alkohol adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi atau peragian dan mengandung etanol. Cairan yang mengandung etanol tinggi disebut minuman keras dan bila diminum, memabukkan dan merusak tubuh. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif, menimbulkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Zat ini digunakan untuk mengobati gangguan jiwa yang peraturannya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. Zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat yang berpotensi menimbulkan rasa ketergantungan. Jenis-jenis nafza. Berdasarkan bahan ada alami, semi-sintetis, dan sintetis. Alami yaitu jenis atau zat yang diambil langsung dari alam, tanpa adanya proses fermentasi atau produksi, misalnya ganja dan kafein. Semi-sintetis yaitu jenis zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, misalnya morfin, heroin, dan kodein. Sintetis yaitu jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis yang juga menghilangkan rasa sakit, misalnya petidin dan metadon. Berdasarkan efek ada depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan adalah zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakai merasa lebih tenang, bahkan tertidur atau tak sadarkan diri. Misalnya morfin, heroin, dan kodein. Stimulan adalah zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran. Misalnya kafein, kokain, nikotin, atau sabu-sabu. Halusinogen adalah zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran, misalnya ganja dan jamur mushroom meskalin. Berdasarkan cara penggunaan ada oral, injeksi, melalui luka, dan menghirup. Oral adalah penggunaan zat dengan menggunakan organ mulut, atau dengan kata lain penggunaan zat dengan cara memakannya atau meminumnya, misalnya alkohol dan ekstasi. Injeksi adalah penggunaan zat dengan cara menyuntikkannya ke dalam tubuh, misalnya heroin dan morfin. Melalui luka adalah penggunaan zat dilakukan dengan cara menaruhnya di bagian tubuh yang terdapat luka, misalnya kodein, heroin, dan morfin. Menghirup adalah penggunaan zat dengan cara menghirup
melalui organ hidung atau mulut, misalnya ganja, sabu-sabu, dan heroin. Berdasarkan bentuk ada cair, pasta, pil atau kapsul, kristal atau blok, bubuk, gas, dan lapisan kertas. Cair itu misalnya seperti alkohol, pasta itu misalnya seperti heroin dan kodein, pil atau kapsul itu misalnya seperti ekstasi dan sedativa. Kristal atau blok itu misalnya seperti metamfetamin dan amfetamin. Bubuk itu misalnya seperti heroin, kodein, morfin, dan metamfetamin. Gas itu misalnya seperti oksikodon. Lapisan kertas itu misalnya seperti LSD. Berdasarkan undang-undang ada narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat bagi pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfin dan betidin. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat bagi pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodein. Psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya ekstasi. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat bagi pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya amfetamin. Psikotropika golongan 3 adalah psikotropika yang berkhasiat bagi pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya phenobarbital. Psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang berkhasiat bagi pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya diazepam dan nitrazepam. Ada 5 tingkatan pengguna nafsa, yaitu yang pertama, pemakaian coba-coba, experimental use, yaitu pemakaian nafsa yang tujuannya ingin mencoba untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian pemakai berhenti pada tahap ini, dan sebagian lain berlanjut pada tahap yang lebih berat. Yang kedua, pemakaian sosial atau rekreasi, social or recreational use, yaitu pemakaian nafsa dengan tujuan bersenang-senang pada saat rekreasi atau santai. Sebagian pemakai tetap bertahan pada tahap ini, namun sebagian lagi meningkat pada tahap yang lebih berat. Yang ketiga yaitu pemakaian situasional, situational use, yaitu pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu seperti ketegangan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Yang keempat, penyalahgunaan, abuse, yaitu pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik atau klinis, menyimpang, yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Ciri-ciri pengguna nafsa yaitu sulit berkonsentrasi atau fokus, mempunyai rasa rendah diri, kurang percaya diri, dan mempunyai citra diri negatif, diliputi rasa sedih, depresi, atau cemas ansietas, motivasi belajar rendah, mempunyai hambatan atau penyimpangan dalam psikoseksual, mempunyai sifat tidak sabar, memberontak dan tidak mau mengikuti peraturan, dan sebagainya. Faktor penyebab penyalahgunaan nafsa. Penyebab penyalahgunaan nafsa sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan, dan faktor tersedianya zat nafsa. Tidak terdapat adanya penyebab tunggal single cause dalam penyalahgunaan nafsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan ini adalah yang pertama, komunikasi dengan orang tua yang kurang baik. Yang kedua, kurangnya kehidupan agama. Yang ketiga, sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif. Keempat, sulit menolak penawaran dari teman yang mengajak ke jalan yang salah.
Kelima, kemampuan komunikasi rendah. Keenam, menjadikan nafsa sebagai pelarian, dan lain-lain. Dampak penyalahgunaan nafsa ini tentu sangat banyak, baik bagi diri sendiri, orang lain, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Di antaranya, gangguan mental, gangguan syaraf neurologis, gangguan kardiovaskular, gangguan dermatologis, antisosial dan asusila, masa depan suram, dikucilkan oleh lingkungan, masyarakat, dan teman, dan lain-lain. Upaya yang perlu dilakukan terhadap kelompok remaja atau generasi muda dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan 3 cara intervensi, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi, dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, atau penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba, serta pendekatan dalam keluarga dan lain-lain. Cara ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dimanapun seperti sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Pencegahan sekunder. Ini dilakukan pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan, treatment. Cara ini biasanya ditangani oleh lembaga profesional di bidangnya, yaitu lembaga medis, seperti klinik, rumah sakit, dan dokter. Tahap pencegahan sekunder meliputi tahap penerimaan awal dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan tahap detoksikasi dan terapi komplikasi medik, dilakukan dengan cara pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. Pencegahan tersier. Ini adalah upaya yang dilakukan untuk merehabilitas mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Upaya ini dilakukan cukup lama oleh lembaga khususnya seperti klinik rehabilitas dan kelompok masyarakat yang dibentuk khusus, therapeutic community. Tahap ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase stabilisasi, yaitu berfungsi untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan fase sosial, dalam masyarakat agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Baik, sampai di sini video tentang bahaya nafsa. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.